Menjelang malam, baik Zara dan Saga keduanya tidur saling membelakangi, suasana kamar mendadak menjadi sunyi, hanya terdengar suara hembusan angin dari balik jendela kamar, entah kenapa Zara tidak bisa memejamkan kedua bola matanya sedari tadi, begitupun dengan Saga. Keduanya malah diselimuti rasa gundah dan gelisah. Akhirnya Zara membalikkan tubuhnya, dan di hadapannya ia malah menyaksikan punggung suaminya. Ia pikir jika Saga sudah tertidur pulas. Tes. Air matanya tiba-tiba saja terjatuh membasahi pipinya. Untuk saat ini Zara masih sangat bingung, apakah ia harus berkata jujur kepada suaminya, dengan apa yang selama ini telah ia sembunyikan. Mengingat saat ini Saga adalah suaminya dan pria yang sangat dicintainya. Kali ini Zara bingung bagaimana mengawali percakapannya kepada suaminya. Duh, aku harus memulainya dari mana? Sepertinya Mas Saga sudah tidur. Ujarnya dalam hati. Saga sendiri tahu jika istrinya belum tertidur, mengingat ranjang tempat tidur terus bergerak akibat Zara yang membolak-balikkan tubuhnya tidak jelas. Sampai akhirnya Saga membalikkan tubuhnya, dan ia melihat istrinya sedang tidur terlentang dan sepertinya dirinya sedang memikirkan sesuatu. Zara benar-benar terlihat gelisah. Saat Zara menoleh, ia cukup terkejut ketika mendapati suaminya sedang memandang ke arahnya, namun tetap dengan tatapan dinginnya. Dan bagi Zara inilah kesempatan bagus untuk mengatakan yang sejujurnya, kali ini Zara sangat tersiksa diperlakukan seperti ini. Saat Saga hendak membalikkan kembali tubuhnya, tiba-tiba saja Zara mengucapkan sesuatu. Maaf, tolong maafkan aku. Ucapnya dengan wajah tertunduk. Melihat istrinya bersikap seperti itu, Saga hanya tersenyum tipis, kemudian ia beranjak dari atas tempat tidurnya, lalu memilih duduk dan bersandar di dashboard ranjang tempat tidur. Zara mengharapkan suaminya mengatakan sesuatu padanya, tapi sepertinya Saga malah memilih untuk diam saja, kemudian Zara menoleh. Rupanya raut wajah Saga terlihat datar tanpa ekspresi, lalu dirinya malah melipat kedua tangannya di atas dadanya, netranya fokus menatap istrinya. Seolah Saga mengharapkan istrinya menjelaskan apa sebenarnya yang telah terjadi, ia sengaja tidak banyak bicara dan lebih memilih diam dan bersikap dingin seperti es batu. Kemudian Zara memilih untuk duduk dengan kaki sambil bersila dan menghadap ke arah suaminya. Mas, aku akan menjelaskan semuanya padamu agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita, dan aku tidak mau kejadian seperti ini terus berlarut-larut. Lagi-lagi Saga hanya diam membisu, namun dari cara dirinya memandang istrinya, sangat mengharapkan penjelasan. Oke, aku tahu Mas Saga masih marah padaku, Mas tidak mau mengatakan satu patah kata pun. Ya aku sadar di sini posisiku memang yang salah, Akila memang bukan putriku, Mas Saga pasti sudah tahu kan, karena, itu, Tiba-tiba lidahnya serasa keluh untuk meneruskan perkataannya yang membuatnya merasa sangat malu untuk membahasnya. Karena aku pria yang telah merenggut kesucianmu. Sambungnya, dan kembali bersikap dingin. Ia itu salah satunya, dan tidak mungkin seorang wanita yang sudah pernah melahirkan tapi masih bersegel, dan malam ini aku akan menceritakan semuanya sama kamu Mas. Akila adalah anak dari mendiang kakakku, atau tepatnya kakak angkatku. Kejadian naas yang telah menimpanya di luar negeri saat Kak Nabila bekerja sebagai TKW di Dubai, rupanya Kak Bila telah menjadi korban pemerkosaan oleh seseorang, dan sampai akhir hayatnya pun Kak Nabila merahasiakan siapa pria yang telah memperkosanya. Ia hanya berpesan untuk tidak memberitahu apapun tentang Akila kepada Kak Raihan, tepatnya Ray Senja. Dek. Seketika Saga langsung terkejut atas penjelasan dari istrinya. Kemudian Zara melanjutkan kembali penjelasannya. Itu sebabnya aku menyembunyikan identitas Akila, karena dia adalah anak hasil dari korban pemerkosaan. Aku tidak ingin Akila tahu asal-usulnya yang mungkin akan membuatnya merasa malu, aku tidak mau Akila kecewa, aku hanya ingin melindunginya. Apakah aku salah?
Tanyanya kepada Saga, kini bulir bening dari sudut matanya mulai berjatuhan, dan Saga pun tidak bisa melihat wanita yang dicintainya menangis di hadapannya, kemudian ia mendekat dan memeluk Zara. Maafkan aku sayang, aku hanya tidak suka melihatmu dekat dengan pelukis itu, apalagi saat aku melihat tanganmu disentuh olehnya, darahku langsung mendidih, dan tanpa berpikir panjang, aku langsung memukulnya. Karena apa? Aku cemburu, aku tidak bisa melihatmu sedekat itu dengan pria lain, hanya akulah laki-laki yang berhak atas dirimu. Zara pun semakin mengeratkan pelukannya. Maafkan aku karena telah membuatmu cemburu, aku tidak ada maksud ke situ, dan aku tidak akan mungkin berani dekat dengan pria lain, karena aku adalah seorang wanita yang sudah bersuami dan aku harus bisa menjaga marwahku sebagai seorang istri. Maafkan atas sikapku juga sayang, aku terlalu kekanak-kanakan dengan sikapku yang seperti ini. Ucapnya penuh penyesalan. Kamu tidak salah Mas, justru akulah pemicu atas sikapmu menjadi seperti ini padaku dan aku pun sadar akan hal itu. Lantas Ray mendekatimu apa karena dia adalah ayah biologisnya Akila? Jadi dia pria yang telah memperkosa kakak angkatmu? Tanyanya sambil melotot. Zara pun mengangguk, sebagai jawaban jika apa yang dikatakan oleh suaminya adalah benar. Sebenarnya Kak Ray dan kakakku dulunya sepasang kekasih, namun kedua orang tuanya Kak Ray tidak memberikan restunya karena kami hanyalah wanita miskin yang tidak punya apapun. Sampai akhirnya Kak Nabila nekat untuk menjadi TKW di sana selama 4 tahun, ia pun yang telah membiayai kuliahku sampai sarjana. Kak Nabila tidak ingin aku sebagai adiknya dipandang rendah dan sebelah mata oleh orang lain, dan aku pun membuktikannya kepada Kak Nabila, bahwa perjuangannya untuk membiayai kuliahku tidak sia-sia. Di saat kepulangannya ke tanah air, aku diwisuda dengan nilai IPK terbaik. Di situ aku melihat kakakku menangis bahagia dan juga bangga, namun 1 bulan kemudian Kak Nabila mengalami mual dan muntah yang hebat, ternyata kakakku telah hamil 2 bulan, kau tahu Mas saat kakakku menjelaskan apa yang telah terjadi padanya selama di Dubai. Darahku langsung mendidih, ingin rasanya aku memberi pelajaran orang yang telah menodai kakakku, orang yang paling aku sayangi. Dan ternyata pelakunya itu adalah mantan kekasihnya sendiri, hatiku begitu sakit Mas, mungkin kalau waktu itu Kak Ray tidak mengatakan hal jujur padaku, aku tidak akan pernah tahu siapa pria yang telah menodai kakakku. Kurang ajar, jadi si Ray itu adalah si pria brengsek yang telah memperkosa kakakmu. Lantas kapan kau tahu semua itu? Tanyanya penuh selidik. Pada saat sebelum peristiwa penculikan itu terjadi, Kak Ray terus saja menterorku lewat pesan singkat, aku takut ketahuan sama kamu Mas, karena ia mengancam akan membuatmu marah padaku dengan menyebarkan rumor yang tidak-tidak, dari situlah aku nekat untuk menemuinya di taman kapuk dekat rumahmu. Maafkan aku sayang, aku telah salah faham padamu, aku ini suami yang tidak peka, aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku sehingga aku telah mengabaikanmu, tolong maafkanlah aku. Pintanya dengan wajah memelas. Kemudian Zara malah mengecup pipi kiri suaminya. Kamu tidak pernah salah, kamu adalah suami yang sempurna untukku. Jawabnya sambil menatap sendu. Kini Saga dan Zara saling memandang dalam diam, tanpa disadari keduanya malah saling memagut melepaskan hasrat yang